Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kalau teman-teman bertanya berapa lamakah pengobatan gangguan kecemasan, saya bisa bilang memang kebanyakan orang berbeda-beda. Ada beberapa kondisi yang mungkin bisa cepat, tapi banyak juga yang perlu waktu lebih lama. Mengapa demikian? Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang proses pengobatan di awal, biasanya pasien yang datang berobat ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau disebut psikiater, itu belum tentu selalu dalam keadaan awal. Seperti misalnya saya ya, dalam prakteknya saya sering banget menemukan pasien-pasien yang sudah begitu lama mengalami kondisi tersebut dan terkadang sudah berobat ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi bukan pasien baru atau kita bilang tuh pasien naif gitu. Nah, kalau begini tentunya berbeda karena sudah pernah diberikan obat, kemudian juga mungkin respon terapinya juga membuat si pasien malah khawatir dengan obat tersebut. Ada mungkin pengobatan yang sebelumnya belum stabil kan sistem saraf pusatnya, tapi lebih ke fokus gejalanya saja gitu ya. Misalnya hanya menggunakan obat anti cemas saja pada kasus-kasus seperti ini. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita dalam praktek sehari-hari. Dan secara umum kalau kita perhatikan, banyak kasus-kasus gangguan cemas ini tidak berdiri sendiri. Jadi mungkin banyak orang merasakan, teman-teman juga merasakan, pasien itu bisa bergejala banyak banget. Cemasnya juga ada, gejala paniknya ada, fobianya ada, misalnya fobia tempat tinggi, fobia tempat gelap gitu ya. Kemudian juga kadang ada gejala obsesifnya, pikirannya seperti berulang-ulang, ingin bersih-bersih juga, ada kompulsifnya, dan faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah gejala depresi. Ini kalau belum lagi ditambah dengan pasien yang sudah usianya lebih dari 50 tahun ya. Dan banyak di antara mereka juga yang mengalami misalnya Parkinson atau punya masalah epilepsi misalnya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat kompleksitas inilah yang membuat perbedaan cara kita mengobati pasien dan juga prognosisnya atau harapan sembuhnya. Nah, hal ini yang mungkin nggak semua orang menyadari karena berpikirnya gangguan cemas ya wajar namanya juga dianggap pasien itu banyak mikir gitu. Ya udah jawabannya nggak usah mikir gitu kan. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Kita pernah membahas ini di berbagai video bahwa yang membedakan masalah yang berkaitan dengan infeksi dengan non-infeksi seperti penyakit kejiwaan itu kan bukan penyakit infeksi. Adalah dalam proses yang namanya itu perkembangan penyakitnya sendiri. Kalau penyakit infeksi yang bakteri atau virus itu dia ada masa inkubasinya gitu. Dari kena, kemudian dia bergejala, kemudian dia akhirnya sembuh, ya. Mungkin dibantu dengan obat antibiotik misalnya. Tapi kalau penyakit kejiwaan itu proses kenanya aja tuh bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya dan pada saat kena terjadi pada saat si pasien tuh lagi lemah-lemahnya gitu kondisinya. Jadi dia bisa saja nih beberapa teman mungkin atau pasien itu mengatakan, saya dulu tuh nggak pernah mengalami hal seperti ini. Stres apapun saya bisa tangani dengan baik. Tapi mengapa belakangan ini saya jadi kayaknya loyo, nggak sanggup lagi menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan saya. Satu, bisa saja karena memang dia sudah tua. Kedua, problemnya memang dari kondisinya memikirkan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan itu menjadi lebih stabil. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami sama teman-teman sebagai situasi yang mungkin perlu dicoba diolah, dipikirkan lagi. Sudah berapa lamakah aku ini mengalami masalah? Berapa lama sudah aku ini mengatasi problem ini? Apakah selama ini problem ini sudah diatasi atau malah tidak mengenali? Ya kan?
Makanya kan kita suka bilang mesti belajar untuk sadar. Sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin menjadi pemicu dari situasi-situasi kehidupan kita. Belajar untuk mengelola pemikiran-pemikiran yang salah dan juga cara berpikir yang salah tersebut. Ini mungkin yang perlu diperhatikan kita supaya kita bisa segera sembuh. Karena pada dasarnya obat membantu menstabilkan sistem saraf pusat dan memperbaiki kondisi-kondisi awal, tapi setelah itu proses selanjutnya adalah dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan pasien dan teman-teman saat ini yang sedang menjalani pengobatan memahami. Jangan lupa salam kita bersama, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.